Drone Malaysia intip Ambalat. Panglima TNI siagakan pasukan drone tempur awasi Malaka Natuna. Aksi jet tempur Malaysia yang masuk wilayah Ambalat tanpa izin pada 2005, serta insiden pesawat Hercules milik Tentara Udara Diraja Malaysia yang melintas di Natuna pada 2016, membuat TNI tetap waspada hingga kini. Dua kawasan kaya minyak dan gas tersebut dijaga ketat oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, baik melalui drone, jet tempur, kapal perang, hingga pengerahan pasukan khusus. Diam-diam, TNI mulai mengadaptasi sistem perang modern. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dikutip dari situs resmi TNI pada Kamis, 13 Februari, mengatakan bahwa TNI mengubah doktrin peperangan di tubuh institusinya dengan menggunakan teknologi mutakhir. Maka, drone AI menjadi salah satu solusi. Tak heran jika TNI AU terus mengembangkan cikal bakal pasukan drone yang akan dijadikan pasukan khusus untuk operasi khusus di bawah kendali Panglima TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, saat meninjau demonstrasi dan pengembangan UAV Medium Altitude Long Endurance, MALE, elang hitam di kantor PT Dirgantara Indonesia, Bandung, pada Selasa, 11 Maret, mengatakan bahwa pengembangan drone terus dilakukan. Menurutnya, pembelian 16 drone Anka serta 60 drone Bayraktar dan Akinci dari Turki adalah langkah positif. Ia berharap ke depan akan terjadi transfer teknologi antara Turki dan PT untuk pengembangan drone MALE elang hitam. Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan drone serbu dan pengintai. Malaysia juga mendatangkan Anka AS. Bahkan, drone pengintai dan tempur tersebut akan ditempatkan di Pangkalan Labuan, Sarawak, yang berdekatan dengan Ambalat, wilayah yang telah lama menjadi sumber sengketa antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969. Akuisisi 3 unit ANKAS oleh Malaysia diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Malaysia. Menurutnya, drone milik Malaysia ini memiliki teknologi canggih. 3 drone yang kami beli dari Turki itu akan kami tempatkan di Laut Cina Selatan, tepatnya di Pangkalan Labuan. Kami harus memiliki kemampuan dengan jangkauan sejauh 3.500 km, kata Datuk Seri Muhammad Hassan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.